Pada part sebelumnya, Lao Feng yang telah menargetkan Keita dengan pisau terbangnya, karena mengingat hanya Keita lah, satu-satunya orang yang diutus oleh keluarga Bolinas, yang tidak memiliki set armor Dewa Hitam di dalam kelompok tersebut. Sementara Keita, yang saat itu berlari bersama Katlan dan yang lain, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, yang otomatis membuat Lao Feng terkejut dengan hal itu. Di saat yang sama, Keita pun berkata, "Lao Feng, aku menyerah, kamu tidak perlu lagi mengejarku," ucap Keita, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kekuatanku tidak sebanding denganmu, dan jika kamu menginginkan roh alam ini, maka ambillah," ucap Keita, sembari memberikan tas miliknya, yang berisi 2 jantung Willow berusia 1000 tahun. Melihat hal itu, Lao Feng pun makin terkejut, karena tak menyangka, dia akan mendapatkan 2 roh alam itu dengan begitu mudahnya. Di saat bersamaan, setelah menyerahkan jantung Willow tersebut, Keita pun kembali berkata, "Dengan ini berarti urusan kita sudah selesai, jadi sekarang aku akan pergi. Jika suatu saat kamu berkunjung ke Eropa, kamu bisa menghubungiku, agar aku bisa menraktirmu minum di Istana Dewa Perang, yang berada di ruang virtual," ucap Keita, sambil memberikan nomor komunikasinya, lalu bergegas meninggalkan Lao Feng. Sementara Lao Feng yang mendapat 2 roh alam dengan begitu mudah, ia pun langsung tersenyum. Jadi ternyata, selama ini, Istana Dewa Perang berada di ruang virtual, gumam Lao Feng, yang baru mengetahui tentang lokasi keberadaan Istana Dewa Perang. Sebelumnya, yang diketahui Lao Feng hanyalah, siapapun pejuang di bumi, yang telah mendapat gelar Dewa Perang, dapat bergabung dengan Istana Dewa Perang, yang dibangun oleh Master Hong dan Dewa Petir. Namun baru kali ini dia tahu, kalau istana tersebut berada di ruang virtual. Singkat waktu, setelah mendapatkan 2 jantung pohon Willow berusia 1000 tahun, Lao Feng pun kembali melesat ke udara, hingga berada di ketinggian 200 meter dari permukaan. Di saat yang sama, Lao Feng pun kembali melepaskan kekuatan mentalnya, untuk mencari keberadaan Liao. Namun saat itu, jangkauan kekuatan mental yang disebarkan oleh Lao Feng, jauh lebih luas dari sebelumnya. Namun belum sempat menemukan keberadaan Liao. Tiba-tiba, Lao Feng dikejutkan dengan sebuah jet tempur yang diselubungi api, yang tiba-tiba berhenti di depannya. Di saat yang sama, terlihat seorang pria parubaya, dengan tubuh yang dilapisi pakaian tempur, yang keluar dari jet tersebut, dan langsung melayang mendekati Lao Feng. Saat itu terlihat, dari tubuh si pria parubaya itu, mengeluarkan beberapa kobaran api, ala-ala Johnny di film Fantastic Four. Melihat hal itu, sudah bisa dipastikan, si pria parubaya itu memiliki level di atas Dewa Perang. "Siapa kamu? Apakah kamu anggota keluarga Bolinas?" tanya si pria tersebut, yang diketahui bernama Far, perwakilan dari aliansi HR. "Saya Lao Feng, anggota dari Aula Bela Diri Jixin," sahut Lao Feng, sambil sedikit membungkukkan badannya, tanda memberi hormat pada si pria parubaya tadi. "Oh, jadi kamu yang bernama Lao Feng," ucap si pria parubaya, sambil menganggukkan kepala, dan diikuti dengan teriakan keras, memanggil Katlan dan kelompoknya, agar keluar dari persembunyian mereka. Tak berapa lama kemudian, Lao Feng yang masih menyebarkan kekuatan mentalnya pun, langsung merasakan pergerakan dari keempat orang itu. Di sela itu terlihat, Katlan, Liao dan 2 orang lainnya pun, langsung memberi hormat pada si pria parubaya. Saat itu, Liao masih merasa heran, dengan kehadiran perwakilan Far di Pulau Berkabut itu. "Katlan, apakah kamu yang memberitahu pada perwakilan Far tentang lokasi kita?" tanya Liao. Mendengar pertanyaan itu, Katlan pun menjawabnya. "Saat Lao Feng berhasil mencuri jantung pohon Willow berusia 10.000 tahun, saya langsung menghubungi guruku, untuk meminta bantuan padanya. Tapi tak disangka, perwakilan Farlah yang datang," jawab Katlan. "Oh begitu rupanya," ucap Liao, lalu bergumam. "Baguslah, kali ini aku akan memanfaatkan perwakilan Far untuk menghabisi Lao Feng," gumam Liao dengan tawa liciknya. Sesaat kemudian terdengar, Liao berkata pada perwakilan Far, bahwa Lao Feng telah mencuri beberapa roh alam milik mereka. Mendengar perkataan Liao, perwakilan Far pun, langsung menatap tajam pada Lao Feng. "Lao Feng, serahkan semua roh alam yang telah kamu curi. Jika tidak, maka Pulau Berkabut ini akan menjadi kuburanmu," ancam perwakilan Far. Saat itu Lao Feng tersenyum, lalu berkata, "Cobalah ambil jika Anda mampu," ucap Lao Feng, lalu terbang dengan kecepatan tinggi. "Mau lari, jangan harap kamu bisa lari dariku," ucap perwakilan Far, dan langsung bergegas mengejar Lao Feng.
Meskipun level dari perwakilan Far yang sudah melampaui Dewa Perang, yang bisa dengan mudah untuk menghabisi Lao Feng. Namun dia tidak akan berani melakukan itu, karena terikat dengan peraturan Istana Dewa Perang. Yang dimana, aturan itu melarang untuk saling membunuh sesama Dewa Perang. Ditambah lagi dengan Lao Feng, yang merupakan anggota dari Aula Bela Diri Jixin. Karena jika itu terjadi, sama saja dia menyinggung Master Hong, pendiri Istana Dewa Perang, sekaligus pemilik Aula Bela Diri Jixin. Dengan demikian, ucapan dari perwakilan Far tadi, hanyalah sebuah gertakan pada Lao Feng. Sementara Lao Feng, yang saat itu masih bermain kejar-kejaran bersama perwakilan Far, ia pun tampak tersenyum, saat melihat perwakilan Far yang makin tertinggal jauh di belakangnya. Sudah kuduga, tadi saat dia terbang dan keluar dari jet tempur miliknya, aku merasa kekuatan terbangku lebih cepat darinya, gumam Lao Feng, yang ternyata telah memperhitungkan semuanya. Sementara perwakilan Far yang makin tertinggal jauh, tiba-tiba, ia menghentikan pengejarannya, lalu turun menghampiri Katlan dan kelompoknya. Melihat hal itu, Liao, Ethan dan Keita pun tampak heran. Bagaimana bisa, seorang eksistensi yang melampaui Dewa Perang, tidak bisa mengejar Lao Feng, gumam Liao. Di sela itu terdengar, perwakilan Far menginstruksikan pada mereka berempat, untuk kembali mencari roh alam sebanyak-banyaknya. Sementara dia sendiri, akan mencari di sisi lain pulau. Saat itu, sebelum berpencar, perwakilan Far pun sempat berkata, jika Katlan dan teman-temannya menemukan roh alam yang kuat, dan tak bisa mereka lawan, mereka bisa berteriak untuk meminta bantuan padanya. Sementara Liao, yang saat itu berlari masuk ke dalam pulau bersama Katlan, Keita dan Ethan, ia pun bertanya pada Katlan, tentang kejadian tadi, saat perwakilan Far yang tiba-tiba menghentikan pengejarannya. Mendengar pertanyaan itu, Katlan pun berkata, sejatinya, keberadaan yang telah melampaui Dewa Perang, memang lebih kuat dari Dewa Perang biasa. Jika di darat, kecepatan lari mereka sangatlah menakutkan. Namun saat berada di udara, mereka tidak bisa bebas menggunakan kekuatan, untuk mengejar seorang master mental, karena kecepatan mereka di udara, jauh lebih lambat dibanding kecepatan lari yang mereka miliki saat di tanah. Itulah sebabnya, perwakilan Far tiba-tiba menghentikan pengejarannya. Karena jika itu dilakukan, hanya akan menjadi usaha yang sia-sia, ucap Katlan. Mendengar ucapan itu, Liao yang masih tidak mengerti, ia pun kembali bertanya pada Katlan. Bagaimana bisa, perwakilan Far tidak bisa mengejar Lao Feng? Saat itu, Katlan pun kembali menjelaskan. Jika tadi Lao Feng berlari di tanah, aku berani bertaruh, saat ini pasti Lao Feng sudah ditangkap oleh perwakilan Far. Karena jika di udara, kaki mereka yang kuat itu tidak akan bisa melakukan apa-apa, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan terbang mereka yang tidak seberapa. Beda dengan Lao Feng yang seorang master mental. Dia bisa menggunakan sesuatu sebagai pijakannya saat terbang. Sebagai contoh, lihat perisai yang digunakan untuk terbang oleh Lao Feng, yang berfungsi sebagai pijakan untuknya, ucap Katlan. Mendengar penjelasan itu, Liao pun mulai mengerti. Sementara Lao Feng, yang ternyata saat itu telah kembali memantau Katlan dan kelompok dari ketinggian 200 meter, tiba-tiba, ia kembali dikejutkan dengan sebuah jet tempur, yang berhenti di ketinggian 5 meter dari kepala Lao Feng. Setelah beberapa saat, terlihat dua orang pria, yang keluar dari jet tersebut, yang salah satunya, memakai set pakaian tempur, dengan bagian kepala tertutup topeng berwarna emas. Saat itu, saat berada di dekat pria tersebut, Lao Feng merasakan hawa dingin yang menusuk, yang berasal dari si pria bertopeng emas tadi. Di sela itu, tiba-tiba terdengar, salah satu dari mereka berkata, apa kamu yang bernama Lao Feng? Ya benar saya Lao Feng. Oh ternyata kamu si jenius yang selalu diceritakan oleh Master Hong. Kenalkan, saya Liu He, panggil saja penyidik Liu, ucap pria yang tak memakai topeng di kepalanya. Sementara si pria bertopeng, ia hanya diam, tak berkata sepatah kata pun. Di sela itu terdengar lagi, penyidik Liu berkata, bagaimana keadaan di bawah sana? Belum lama ini, datang seorang pria berkulit putih, yang sepertinya memiliki level di atas Dewa Perang. Kalau tidak salah, pria itu dipanggil Far, perwakilan dari aliansi HR, sahut Lao Feng. Bagaimana dengan roh alam yang tadi kamu laporkan? Tanya penyidik Liu. Mendengar pertanyaan itu, Lao Feng menarik nafas panjang. Total ada 10 jantung pohon willow. 9 di antaranya berusia 1000 tahun, dan yang satunya lagi berusia 10.000 tahun.
Saat ini, saya hanya memiliki 2 dari 9 jantung pohon willow 1000 tahun. Yang 7-nya lagi, ada pada orang-orang dari keluarga Bolinas. Sedangkan yang 10.000 tahun, tadi sudah saya gunakan, ucap Lao Feng. 10.000 tahun, sungguh bukan sesuatu yang buruk, ucap penyidik Liu, sambil menepuk bahu Lao Feng. Di saat bersamaan, tepatnya di daratan pulau berkabut, tiba-tiba, terdengar ledakan keras, yang berasal dari benturan 2 kekuatan. Melihat beberapa kobaran api, penyidik Liu pun berkata, "Tidak salah lagi, itu adalah kemampuan khusus dari perwakilan Far," ucap penyidik Liu. Di saat yang sama, perwakilan Far yang sedang melihat ke udara pun, langsung dikagetkan, saat melihat pria yang bersama Lao Feng. Namun yang paling diwaspadai oleh perwakilan Far adalah, si pria bertopeng emas tadi. Yang benar saja, kenapa dia juga bisa berada di pulau ini, gumam perwakilan Far, lalu mencoba menyapa penyidik Liu. "Hei Liu He, untuk apa kamu datang ke pulau ini?" Perwakilan Far, "Sudahlah, tidak usah berbasa-basi," ucap penyidik Liu, lalu kembali berkata, "Semua roh alam di pulau ini, adalah milik Aula Bela Diri Jixin, jadi sebaiknya, kalian segera meninggalkan pulau ini," ucap penyidik Liu. Mendengar perkataan itu, perwakilan Far pun berkata, "Liu He, tidak usah melewati batas aturan Istana Dewa Perang. Pulau ini, Liao lah yang lebih dulu menemukannya. Dengan begitu, keluarga Bolinaslah yang berhak atas kepemilikan pulau ini," ucap perwakilan Far. Sekedar informasi tambahan, di dalam Istana Dewa Perang, ada beberapa aturan. Yang salah satunya adalah, aturan tentang harta karun tak bertuan. Namun jangan salah ya guys, karena harta karun yang dimaksud, bukan harta karun peninggalan bajak laut zaman prasejarah yang berupa emas dan permata. Namun harta karun yang dimaksud adalah, yang berupa roh alam. Di mana dalam Istana Dewa Perang menyebutkan, siapa saja yang lebih dulu menemukan roh alam, maka merekalah yang berhak atas harta tersebut. Itu pun jika si penemu bisa mengambilnya sendiri. Namun jika si penemunya tidak mampu untuk melawan tanaman yang memiliki roh alam, dan meminta bantuan pada negara, ataupun aliansi tertentu, maka hasil temuan itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang dimana, si penemu akan mendapatkan bagian sebanyak 10%, tanpa melakukan apa-apa. Sedangkan untuk orang yang bertarung melawan tanaman yang memiliki roh alam, mereka akan mendapat bagian sebanyak 30%. Dan yang 60%-nya, adalah bagian untuk negara, atau aliansi, dari orang yang bertarung dan mengambil roh alam tersebut. Dengan demikian, jika kita undur pada episode 9 di season 2 ini, maka yang berhak atas semua roh alam itu adalah Lao Feng, karena dialah orang pertama yang menemukan pulau berkabut, yang katanya belum pernah dijamah oleh satu manusia pun. Sementara penyidik Liu mendengar ucapan dari perwakilan Far yang mengatakan bahwa keluarga Bolinaslah yang lebih dulu menemukan pulau itu, ia pun segera membantah pernyataan itu dengan mengatakan bahwa Lao Feng lah yang lebih dulu menemukan pulau berkabut ini. Dan pernyataan itu pun dibenarkan oleh Lao Feng. "Benar," kata penyidik Liu, "sayalah yang lebih dulu menemukan pulau ini. Jika Anda ragu, coba tanyakan pada Katlan dan Liao," ucap Lao Feng. Mendengar ucapan Lao Feng, Liao yang memiliki sifat licik dan tamak, jelas-jelas tidak akan berkata yang sebenarnya. Namun saat akan mengatakan kebohongannya, tiba-tiba, Katlan yang sudah terlanjur segan dengan Lao Feng, ia pun berkata, "Benar, Lao Feng lah yang lebih dulu menemukan pulau ini." Setelah itu, ia menghidupkan jam komunikasi miliknya, untuk memancing Liao datang ke pulau ini, ucap Katlan, yang tak ingin bermasalah dengan Lao Feng. "Perwakilan Far, Anda dengar sendiri kan, apa kata anggota keluarga Bolinas? Bagaimana, apa Anda masih ingin membantah tentang kepemilikan pulau ini?" ucap penyidik Liu. Mendengar ucapan itu, perwakilan Far pun tertawa. "Tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini, jadi untuk apa kami menyerahkan semua roh alam pada Aula Bela Diri Jixin? Bagaimana jika kita berlomba secara adil untuk memperebutkan roh alam yang ada di pulau ini?" ucap perwakilan Far, lalu bergumam, "Hehehe, dari segi jumlah, kalian sudah kalah, jadi bisa dipastikan, kamilah yang akan lebih banyak menemukan roh alam," gumam perwakilan Far. Sementara penyidik Liu mendengar tantangan itu, ia pun tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, saya terima tantanganmu," ucap penyidik Liu, sembari memberi isyarat pada si pria bertopeng. Sementara perwakilan Far, ia pun langsung menyuruh Katlan, Liao, Ethan dan Keita, untuk mencari roh alam di dalam pulau tersebut.
Dan tanpa menunggu lama, keempat orang itu pun langsung melesat masuk ke dalam hutan. Sementara perwakilan Far sendiri malah duduk santai, sambil menunggu hasil panen dari keempat orang tadi. Sementara si pria bertopeng, yang sudah mendapat isyarat dari penyidik Liu, ia pun terbang beberapa meter, menjauh dari penyidik Liu dan Lao Feng. Di saat yang sama, terlihat, si pria bertopeng itu menutup matanya, sembari merentangkan kedua tangannya. Di sela itu terdengar, Lao Feng berkata, "Penyidik Liu, apa Anda tidak salah menerima tantangan dari perwakilan Far? Pulau ini ditutupi kabut yang sangat tebal, ditambah lagi kita pun kalah jumlah. Jelas-jelas, hal ini akan menguntungkan keluarga Bolinas," ucap Lao Feng. Mendengar ucapan Lao Feng, penyidik Liu hanya tersenyum saja. Sementara si pria bertopeng, yang sejak tadi diam, tiba-tiba membuka matanya lalu berkata, sudah ku temukan," ucap si pria bertopeng, lalu terbang dengan kecepatan tinggi, menerobos hutan pulau berkabut. Mendengar ucapan itu, Lao Feng pun tampak terkejut. Sudah ditemukan, apa yang dimaksud oleh orang tadi adalah roh alam. Mencari roh alam di tengah kabut tebal ini, bukanlah hal yang mudah. Jika roh alam tidak menyerang, maka akan sulit dikenali. Tapi kenapa wajah penyidik Liu begitu tenang? Apa dia begitu percaya dengan kemampuan si pria bertopeng tadi, gumam Lao Feng. Sementara perwakilan Far melihat penyidik Liu yang masih di tempat, ia pun berkata, "Liu He, apa kamu tidak ikut berburu roh alam?" ucap perwakilan Far dengan nada mengejek. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi penyidik Liu hanya tersenyum, dan tak menggubris ejekan dari perwakilan Far. "Hei Liu He, jika kamu dan bocah itu tidak ikut membantu, maka jangan menyesal jika keluarga Bolinas yang mendapatkan lebih banyak roh alam," ucap perwakilan Far, disertai dengan tawa yang mengejek. Namun tiba-tiba, tawanya itu seketika terhenti. Saat mendengar teriakan Katlan, yang datang menghampirinya. "Ada apa?" ucap perwakilan Far. "Tadi, saat kami telah berhasil menumbankan pohon yang memiliki roh alam yang belum diketahui, tiba-tiba, jantung dari roh alam itu menghilang. Dan kejadian itu pun, dialami oleh Liao dan kedua temanku," ucap Katlan. Mendengar ucapan itu, sontak wajah perwakilan Far seketika menjadi pucat, karena tak mengetahui penyebab dari hilangnya roh alam yang dikatakan Katlan. Beberapa saat kemudian, perwakilan Far dan Katlan pun langsung melesat masuk ke dalam hutan. Sementara penyidik Liu, lagi-lagi ia hanya tersenyum saat mendengar kabar tersebut. "Apa si pria bertopeng tadi yang melakukan semua ini?" gumam Lao Feng, yang lanjut bertanya pada penyidik Liu. "Penyidik Liu, apakah ini adalah perbuatan dari si pria bertopeng tadi?" "Ya benar, itu adalah kemampuan khususnya, yang bisa merasakan sesuatu yang hidup. Entah itu tanaman, monster, hewan, atau apapun yang hidup, dia bisa mengetahui wujud mereka, begitupun dengan roh alam," ucap penyidik Liu. Mendengar hal itu, Lao Feng pun kembali bergumam. "Tadi, saat berada beberapa meter darinya, aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Apakah pria bertopeng tadi adalah salah satu dari 3 pengawal istana Dewa Perang? Kalau benar, kemungkinan besar si pria bertopeng itu adalah orang yang dijuluki dengan sebutan Ice Mountain, atau si Gunung Es," gumam Lao Feng. Saat itu, Lao Feng yang tampak penasaran, ia pun memberanikan diri untuk bertanya pada penyidik Liu. "Maaf senior, apakah pria bertopeng tadi, orang yang dijuluki dengan sebutan si Gunung Es, salah satu dari 3 pengawal istana Dewa Perang?" Mendengar ucapan Lao Feng, sontak penyidik Liu langsung terperangah kaget. Oke guys, sekian dulu untuk part kali ini.